Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengonfirmasi telah menemukan dan mengamankan sebuah kapal selam asing yang beroperasi secara ilegal di perairan tengah Laut Papua setelah sistem pemantauan maritim mendeteksi pergerakan bawah laut yang tidak terdaftar dan tidak merespons komunikasi resmi. Temuan ini langsung memicu operasi penggerebekan dan penyerbuan cepat oleh unsur gabungan TNI Angkatan Laut dan satuan pendukung lainnya karena kapal tersebut dicurigai kuat berkaitan dengan aktivitas intelijen asing yang mengancam keamanan nasional. Menurut informasi awal dari sumber militer, kapal selam tersebut terdeteksi berada di jalur laut strategis yang selama ini diawasi ketat karena berdekatan dengan wilayah rawan penyelundupan senjata dan infiltrasi kelompok bersenjata. Keberadaan kapal selam asing di wilayah tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius kedaulatan Indonesia, terlebih karena tidak ada notifikasi diplomatik, tidak tercatat dalam jalur lintasan resmi, dan menunjukkan manuver mencurigakan dengan kecepatan rendah di kedalaman tertentu. Begitu kontak bawah laut dipastikan bukan bagian dari latihan atau aktivitas negara sahabat, komando operasi segera dikeluarkan. Unsur kapal perang TNI AL yang berada di sektor terdekat diperintahkan melakukan pengepungan, sementara tim khusus disiagakan untuk menghadapi skenario terburuk, termasuk kemungkinan sabotase, spionase militer, atau upaya distribusi senjata ilegal melalui jalur laut dalam. Saat proses pengamanan dilakukan dan kapal selam berhasil dikendalikan, TNI menemukan fakta yang mengejutkan. Di dalam kapal selam tersebut terdapat sekitar 30 orang anggota kelompok bersenjata KKB yang diduga telah lebih dulu masuk dan memanfaatkan kapal itu sebagai sarana untuk mengakses persenjataan ilegal. Temuan ini langsung mengubah status operasi dari sekedar pengamanan objek asing menjadi operasi penindakan bersenjata terhadap kelompok separatis. Sumber TNI menyebutkan bahwa keberadaan KKB di dalam kapal selam menunjukkan adanya indikasi jaringan logistik yang lebih kompleks, termasuk dugaan kerjasama tidak langsung dengan pihak luar atau pemanfaatan celah keamanan laut untuk memperoleh suplai senjata. Hal ini memperkuat kekhawatiran bahwa wilayah Laut Papua tidak hanya menjadi jalur tradisional penyelundupan senjata, tetapi juga mulai dimanfaatkan untuk operasi skala besar yang melibatkan teknologi militer canggih. TNI menegaskan bahwa upaya KKB untuk menguasai persenjataan tersebut berhasil digagalkan sepenuhnya. Seluruh pergerakan di dalam kapal selam diawasi ketat dan tindakan penyerbuan dilakukan dengan prosedur militer standar untuk meminimalkan risiko terhadap personil TNI maupun potensi kerusakan strategis lainnya. Hingga tahap awal operasi ini, tidak ada laporan resmi mengenai kebocoran senjata ke tangan kelompok bersenjata. Kasus ini langsung menjadi perhatian serius di lingkungan pertahanan nasional karena menyentuh 3 isu krusial sekaligus: pelanggaran kedaulatan laut Indonesia, ancaman intelijen asing, dan eskalasi upaya KKB untuk meningkatkan kapasitas persenjataannya. TNI menegaskan bahwa operasi masih terus berlangsung untuk memastikan tidak ada elemen lain yang terlibat, baik di laut maupun di darat, serta untuk menelusuri asal-usul kapal selam asing tersebut secara menyeluruh. Kronologi penemuan kapal selam asing di perairan Laut Papua bermula dari aktivitas pemantauan rutin Sistem Pengawasan Maritim TNI yang mencatat adanya anomali pergerakan bawah laut di luar jalur pelayaran resmi. Kontak tersebut terdeteksi pada kedalaman tertentu dengan pola kecepatan tidak lazim dan tidak sesuai dengan karakteristik kapal niaga, kapal riset, maupun latihan militer yang terjadwal. Data awal diperoleh dari kombinasi sensor sonar kapal perang TNI AL, laporan intelijen maritim, serta pemantauan wilayah laut yang selama ini dikategorikan sebagai zona rawan penyelundupan. Setelah dilakukan verifikasi berlapis, kontak bawah laut tersebut dipastikan bukan milik Indonesia dan tidak terdaftar sebagai kapal negara sahabat, sehingga status ancaman dinaikkan menjadi objek asing tidak dikenal. Pusat Komando kemudian mengeluarkan peringatan siaga terbatas, disusul dengan perintah penguatan unsur laut di sektor terkait. Beberapa kapal perang diarahkan untuk membentuk pola pengepungan bertahap dengan tujuan membatasi ruang gerak kapal selam tanpa memicu eskalasi terbuka. Pada fase ini, TNI masih mengedepankan prosedur standar internasional, termasuk upaya komunikasi dan identifikasi. Namun kapal selam tersebut tidak memberikan respons apapun terhadap panggilan radio dan sinyal identifikasi.
Manuvernya justru menunjukkan upaya bertahan di kedalaman aman yang semakin memperkuat dugaan adanya misi tersembunyi. Atas dasar itu, Komando Operasi memutuskan untuk meningkatkan status operasi menjadi tindakan pengamanan aktif. Unsur TNI KL kemudian menjalankan taktik penguncian area, memanfaatkan posisi kapal perang di beberapa titik strategis untuk memutus jalur keluar kapal selam. Dalam waktu bersamaan, tim khusus disiagakan untuk menghadapi kemungkinan perlawanan, sabotase internal, atau upaya penghancuran barang bukti di dalam kapal selam tersebut. Setelah tekanan taktis diberlakukan dan ruang gerak kapal selam semakin terbatas, objek bawah laut akhirnya dipaksa untuk menghentikan manuver dan berada dalam kendali penuh TNI. Proses ini dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada sistem atau muatan berbahaya lain yang dapat menimbulkan ancaman lanjutan. Sumber militer menyatakan bahwa masuknya KKB ke dalam kapal selam tersebut diduga dilakukan melalui rute laut gelap, memanfaatkan celah pengawasan dan kemungkinan kerjasama jaringan penyelundupan senjata lintas wilayah. Kapal selam itu sendiri diduga dijadikan sarana transit dan penyimpanan persenjataan ilegal sebelum didistribusikan ke wilayah darat Papua. TNI memastikan bahwa selama proses pengepungan dan pengamanan awal, tidak terjadi kebocoran senjata, dan seluruh akses di dalam kapal selam berada di bawah kendali pasukan. Pemeriksaan teknis dan pengamanan berlapis terus dilakukan untuk memastikan tidak ada sistem atau muatan berbahaya lain yang dapat menimbulkan ancaman lanjutan. Pemeriksaan awal terhadap kapal selam asing yang diamankan TNI menunjukkan bahwa objek tersebut bukan kapal selam konvensional milik negara kawasan, baik Asia Tenggara maupun Pasifik Selatan. Dari hasil identifikasi teknis sementara, kapal selam itu memiliki ukuran menengah, sistem navigasi modern, serta konfigurasi ruang kargo yang tidak lazim untuk misi tempur standar, namun cocok untuk operasi logistik tertutup dan transportasi muatan sensitif. Sumber militer menyebutkan bahwa desain internal kapal selam mengindikasikan fungsi ganda, yaitu mampu beroperasi dalam misi pengintaian sekaligus membawa muatan dalam jumlah signifikan. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kapal selam tersebut tidak sedang menjalankan patroli rutin, melainkan terlibat dalam aktivitas khusus yang dirancang untuk menghindari deteksi dan memanfaatkan jalur laut dalam di sekitar Papua. Beberapa komponen di dalam kapal selam, termasuk sistem komunikasi dan perangkat navigasi, diketahui menggunakan standar militer tingkat lanjut yang tidak umum dipakai oleh kelompok non-negara. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai asal negara pembuat kapal selam, serta kemungkinan keterkaitannya dengan pihak asing yang memiliki kepentingan strategis di kawasan timur Indonesia. TNI belum mengungkapkan secara resmi negara asal kapal selam tersebut, namun penyelidikan awal mengarah pada dugaan bahwa kapal itu bukan milik tunggal satu negara, melainkan bagian dari jaringan operasi gelap yang melibatkan pihak ketiga, broker senjata, dan jalur logistik internasional. Kapal selam tersebut diduga digunakan sebagai platform netral untuk transaksi ilegal tanpa keterlibatan langsung negara secara terbuka. Temuan keberadaan 30 anggota KKB di dalam kapal selam semakin memperkuat indikasi adanya jaringan penyelundupan senjata lintas negara. KKB diduga memanfaatkan kesempatan dan akses yang disediakan jaringan tersebut untuk memperoleh persenjataan modern yang selama ini sulit mereka dapatkan melalui jalur darat maupun laut biasa. Kapal selam menjadi sarana ideal karena mampu menghindari radar permukaan dan patroli konvensional. Dari hasil penggeledahan awal, TNI menemukan beberapa ruang yang disiapkan khusus untuk penyimpanan senjata dan perlengkapan tempur, meski sebagian muatan belum sempat dipindahkan. Hal ini mengindikasikan bahwa operasi tersebut belum mencapai tahap distribusi akhir, dan keberhasilan TNI melakukan penggerebekan dinilai telah memutus rantai suplai sebelum senjata masuk ke wilayah darat Papua. Pihak militer juga mencermati adanya indikasi perencanaan jangka panjang dalam penggunaan kapal selam tersebut. Rute yang dipilih, waktu operasi, serta lokasi pergerakan menunjukkan pemahaman mendalam terhadap pola patroli TNI. Ini mengarah pada dugaan adanya kebocoran informasi atau pengamatan intensif terhadap sistem keamanan laut Indonesia dalam kurun waktu tertentu. TNI menegaskan bahwa kasus ini tidak dipandang sebagai insiden terpisah, melainkan bagian dari ancaman terorganisir terhadap keamanan nasional khususnya di wilayah Papua.
Keberadaan kapal selam asing yang terhubung dengan kelompok bersenjata lokal dinilai sebagai eskalasi baru yang berpotensi mengubah pola konflik dari darat menjadi kombinasi darat dan laut. Setelah kapal selam asing sepenuhnya berada dalam kendali TNI, Komando Operasi segera mengalihkan fokus pada penindakan langsung di dalam objek. Langkah ini diambil menyusul konfirmasi keberadaan puluhan anggota KKB bersenjata yang telah lebih dulu berada di dalam kapal selam dan diduga bersiap mengambil serta memindahkan persenjataan ilegal. Tim khusus TNI diterjunkan untuk melaksanakan operasi penyerbuan terbatas dengan prioritas utama mengamankan personil, menguasai ruang vital kapal selam, dan mencegah kemungkinan sabotase atau perlawanan bersenjata. Operasi dilakukan secara bertahap dengan prosedur militer standar, mengingat karakter kapal selam yang sempit, tertutup, dan berisiko tinggi jika terjadi kontak senjata. Menurut sumber militer, penyerbuan dimulai dari penguasaan ruang kendali utama dan akses logistik sebelum bergerak ke area penyimpanan muatan. Tim TNI melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kompartemen untuk memastikan tidak ada bahan peledak, sistem penghancuran mandiri, atau senjata yang sudah siap digunakan oleh KKB. Dalam proses tersebut, TNI berhasil melumpuhkan dan mengamankan sekitar 30 anggota KKB yang berada di dalam kapal selam. Seluruhnya ditangkap hidup-hidup setelah dilakukan tindakan pengendalian cepat untuk meminimalkan risiko korban jiwa. Tidak ditemukan perlawanan terbuka berskala besar, meski beberapa individu sempat berusaha menghalangi proses pengamanan. TNI menyatakan bahwa keberhasilan penindakan ini menunjukkan tingkat kesiapan dan disiplin operasi pasukan, mengingat situasi di dalam kapal selam sangat tidak menguntungkan untuk pertempuran terbuka. Setiap langkah dilakukan dengan pengawasan ketat dan koordinasi penuh antar unsur laut dan tim penyerbu. Dari hasil pengamanan awal, TNI menemukan sejumlah indikasi kuat rencana pengambilan persenjataan ilegal, termasuk peralatan pendukung, peta rute laut, serta perlengkapan logistik yang disiapkan untuk pergerakan lanjutan menuju wilayah darat Papua. Namun, seluruh rencana tersebut dipastikan gagal total karena operasi TNI dilakukan sebelum tahap distribusi dimulai. Setelah penyerbuan dinyatakan selesai, seluruh anggota KKB yang diamankan langsung dipisahkan dari awak kapal selam untuk kepentingan penyelidikan. Proses identifikasi dilakukan guna memastikan keterkaitan mereka dengan jaringan penyelundupan senjata, serta untuk menelusuri kemungkinan adanya kelompok lain yang masih bergerak di luar lokasi. TNI menegaskan bahwa kapal selam asing tersebut kini berada dalam status objek sitaan strategis, dijaga ketat, dan tidak dapat diakses oleh pihak manapun tanpa izin komando. Seluruh sistem dan muatan di dalamnya diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada ancaman lanjutan terhadap keamanan laut maupun wilayah Papua. Kasus ini dinilai sebagai keberhasilan signifikan dalam memutus rantai suplai senjata ilegal ke kelompok bersenjata. TNI menyebut bahwa jika operasi ini gagal, dampaknya berpotensi memperparah situasi keamanan di Papua dalam jangka panjang.